Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya kak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam pembelajaran PAI. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah kak, pada hari ini kita memasuki bab 12, yaitu kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Idris alaihissalam dan meneladani sikap Nabi Idris alaihissalam. Baik, kita simak ya kak. Kisah teladan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Khanuk. Gurunya bernama Nabi Shish. Diberi nama Idris karena gemar menuntut ilmu. Idris dianugerahi Allah dapat membaca dan menulis, serta rasa ingin tahunya sangat besar. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang cerdas. Manusia yang pertama kali menjinakkan kuda, yang semula kuda tersebut binatang liar. Kemudian menjadikannya sebagai tunggangan dan untuk mengangkut barang. Orang-orang yang melihat ini sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi sangat makmur. Nabi Idris alaihissalam sangat disegani dan menjadi panutan kaumnya. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris alaihissalam manusia pertama yang menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian. Salah satunya yaitu ilmu alam semesta, tulis-menulis, dan berhitung. Manusia pertama yang menjahit pakaian sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Nabi Idris juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, beliau mudah komunikasi dengan yang lainnya. Beliau pun bisa membangun rumah sederhana, indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah untuk menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuannya Nabi Idris alaihissalam yang membuatnya kaumnya hidup makmur, sehingga membuat kaum keturunan dari Qabil iri dan berbuat jahat kepadanya. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum Qabil sangat jahat. Mereka mulai merampas harta benda kaum Nabi Idris alaihissalam dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka semakin banyak karena orang-orang yang tidak bekerja menjadi golongan kaum Qabil. Karena kejahatan kaum Qabil bikin resah, kaum Nabi Idris alaihissalam melaporkan kepada Nabi Idris alaihissalam. Pada saat itu Nabi Idris langsung pergi ke sebuah bukit, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Waktu itu Nabi Idris alaihissalam usia 82 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Lalu Nabi Idris alaihissalam segera melaksanakannya tugasnya sebagai rasul dan memperingatkan kepada kaum Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Hai saudaraku, berhentilah melakukan perbuatan keji dan munkar, dan ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam." Kaum keturunan Qabil sangat marah dan menantang berperang. Maka Nabi Idris alaihissalam dan kaumnya membuat alat perang dan membuat benteng pertahanan. Nabi Idris alaihissalam menjadi panglima perang. Beliau berperang dengan sangat gagah dan berani, sehingga beliau mendapatkan gelar Asy'adul Us'ud, yaitu singa di atas singa, karena tidak pernah berputus asa dalam memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam ahli strategi perang, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan pertempuran. Karena kekalahan kaum keturunan Qabil, mereka semakin jahat. Mereka tidak berhenti menyerang kaum wanita dan anak-anak dari kaum Idris alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Idris alaihissalam dan kaumnya untuk berhijrah, meninggalkan negerinya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Demikian kisah tentang Nabi Idris alaihissalam. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, sikap teladan Nabi Idris alaihissalam yang pertama yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, selalu semangat dan tidak putus asa. Ketiga, pandai dan punya banyak pengetahuan. Dan yang keempat, mau mengajarkan pengetahuan kepada orang lain. Nah, baik, semoga semuanya paham ya. Amin. Dan untuk tugasnya yaitu kerjakan di buku tulis PAIYK. Yang pertama, siapakah Nabi Idris alaihissalam? Kedua, tuliskan salah satu ilmu Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, tuliskan 3 sikap teladan Nabi Idris alaihissalam. Demikian tugasnya ya Kak. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini Kak. Kurang lebihnya Bu Dewi mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.